Saya Ananda Cahyani Putri Lianto, kelas manajemen C, NIM 2010411088. Saya akan menjelaskan 3 materi pengantar ilmu manajemen dan bisnis. Yang pertama yaitu bisnis, yang kedua manajemen, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian bisnis. Pengertian bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua adalah jenis bisnis berdasarkan aktivitasnya, yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah bisnis ekstraktif yang bergerak dalam bidang pertambangan. Yang kedua, bisnis agraris yang bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan. Yang ketiga, bisnis industri yang bergerak dalam bidang pesawat terbang, kapal laut, teknik. Dan yang terakhir yaitu bisnis jasa yang bergerak dalam perbankan dan keuangan. Yang ketiga adalah contoh dari bisnis. Ada 3 contoh yang saya contohkan. Contoh yang pertama adalah contoh bisnis produksi bahan mentah, yaitu usaha mebel, usaha keripik, usaha karet, usaha sawit, usaha plastik, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua adalah contoh usaha konstruksi, yaitu jalan raya, gedung bertingkat, bandar udara, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu contoh bisnis finansial, asuransi, dan real estate, yaitu kredit permodalan, asuransi, perencanaan, serta kepemilikan. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau sekelompok tertentu. Manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Pentingnya perencanaan dalam bisnis yaitu untuk menentukan tujuan serta menentukan upaya yang tepat agar bisa mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, penempatan atau staffing. Staffing ini penggunaannya lebih luas dan lebih fokus pada sumber daya secara umum. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan ini berguna untuk mengarahkan setiap anggota agar bisa mencapai tujuan yang sesuai dengan prosedur manajerial yang sudah direncanakan dari awal. Yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan ini berguna untuk mengevaluasi kinerja sumber daya perusahaan secara menyeluruh. Ada banyak sekali contoh yang bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari tentang penerapan manajemen, yaitu beberapa contohnya: manajemen strategi, manajemen administrasi perkantoran, manajemen biaya, manajemen organisasi, manajemen personalia dan administrasi, manajemen perusahaan, manajemen komunikasi, manajemen pendidikan, dan banyak lagi yang lainnya. Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan. Pengertian pemimpin adalah orang yang memberi arah dan menetapkan tujuan suatu organisasi. Menurut Shermerhorn, kepemimpinan adalah proses menginspirasi orang lain untuk bekerja keras untuk menyelesaikan tugas penting. Perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah orang yang mampu atau pandai mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Apabila manajer adalah seseorang yang bertugas mengkoordinasi orang-orang untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan fungsi manajemen. Teori munculnya kepemimpinan. Teori genetis atau keturunan adalah leader are born and not made, bahwa pemimpin itu dilahirkan, bakat lahir bukannya dibuat. Teori sosial, leader are made and not born, pemimpin itu dibuat atau dididik bukannya lahir secara kodrati. Teori ekologis, seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan.
dan kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur. Karakter pemimpin yang unggul. 5 praktek mendasar pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang unggul, yaitu yang pertama, pemimpin yang menantang proses. Yang kedua, memberikan inspirasi wawasan bersama. Yang ketiga, memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi. Yang keempat, mampu menjadi penunjuk jalan. Dan yang terakhir yaitu memotivasi bawahan.